Yo, akhirnya konten daily reaction balik lagi setelah sekian lama enggak. Dan sekarang kita bakal langsung reaction 3 trailer dari film menarik yang gue pantau-pantau nih. Yang pertama, Master of Universe, jelas ya. Itu kan adaptasi dari kartun tahun 80-an yang terkenal banget, bahkan udah pernah juga diadaptasi. Yang kedua, ada Avatar The Last Airbender 2 ya, di season kedua. Terus ada Fog Rising. Fog Rising ini ya, katanya yang anak kesayangan dari Eric ya, sutradaranya, penulisnya juga. Yang kabarnya juga menjadi salah satu kenapa endingnya jelek bang, karena memang itu si Soldier Boy anak kesayangannya si Eric gitu. Makanya dia nanti bakal dananya habis ke sana gitu. Apa iya sih? Jadi kita bakal reaction aja nanti. Tapi yang pertama mari kita reaction dulu, ini dia Master of Universe official final trailer yang kayaknya dalam bulan ini ya bakal dirilis ya. Kita akan lihat dulu trailernya. Yang pertama langsung kita ke layar. Let's go. Mattel. Over 30 years ago. Oh, ini versi kartun ya. He saved his universe. Adam, when you hold the magic sword, what do you say? Oh, dia di alam manusia ya. By the power of Grayskull. Go on. Berubah jadi He-Man. Now you're ready. Ikonik ya. It seems the prodigal prince has returned. I'm a devil. Man at Arms ya, Skeletor. He-Man's return. What's the deal? You are he who will restore peace to Eternia. Eternianya ya mau direbut sama He destroyed Skeletor. our world. I'm gonna fight for it. Mechanic. And Ram Man. Remnya. Hell yeah! And you, Fisto! Fisto. Mr. Allen! It's Adam, dude. Hey, put your neck away. Tila tadi ya. Oh, ini Tila. Let me show you what real power looks like. Our time for talk is over. Can you come help me with this? Whoa. It is quite heavy, so if you Oh, could just... my god, yeah. Boleh, 5 Juni. Berarti kalau 5 Juni di Indonesia itu bisa lebih cepat ya. Bisa di 3 atau berapa gitu ya. Pokoknya ini bakal bisa lebih cepat. Dan ya kurang lebih buat teman-teman yang masih awam dengan Master of Universe, ini kan menceritakan tentang karakter utamanya He-Man ya. He-Man musuh utamanya adalah Skeletor. He-Man ini sang pangeran dari Eternia ya, dimana ini kan Eternia itu kayak dunia yang unik lah, kayak dunia-dunia fantasi, penggabungan dari modern dan juga, tapi bukan kayak dunia kita di bumi gitu ya. Dimana Eternia ini akhirnya pengen direbut sama Skeletor. Skeletor yang memerankan Jared Leto. Gue udah baca beberapa review-review orang yang udah nonton filmnya dan banyak yang memuji performance dari Jared Leto di sana. Bahkan ada yang bilang MVP-nya ya, MVP dari Master of Universe itu Jared Leto gitu. Dan juga yang memerankan He-Man juga nggak kalah keren gitu. Dan cukup menarik meskipun memang dari CGI tadi mungkin agak ya lumayan kasar, tapi oke lah. Ini kan juga adaptasi dari kartunnya. Dan menurut gue juga ini adaptasi sebelumnya juga udah pernah dibikin film juga ya, tahun 80-an juga ya, kalau 90-an. Dan gue cukup menantikan ini setelah Mortal Kombat 2. Ini sih the best juga pilihan. Jadi di bulan Juni tuh banyak banget film-film. Ada Spider-Man kan. Ini juga belum lagi nanti film lain kayak Avatar juga ada. Keren deh, keren kan. So, setelah itu kita bakal reaction juga adalah Avatar The Last Airbender. Wah, Earth Kingdom bocil yang sudah tidak bocil ya. is going to fall. There's a Fire Nation army just beyond the wall. I'm sorry, Avatar. You may be confused. There is no war in Ba Sing Se. Oh, Ba Sing Se. Ih, dia pakai topeng ya.
Nezuko. 25 Juni. Fire Nation hasn't stopped fighting. All over the Earth Kingdom, they're waging war. If we're gonna defeat them, I need you to teach me earthbending. Tough. You're the best earthbender I've ever seen. Diajarin dong. This is the Avatar? Zuzu, he's a little boy. We've already won. The question is, how much are you willing to lose? Avatar The Last Airbender. Bentar. Gue sih sempet lihat ya. Kayaknya The Painted Lady ya. Kalau The Painted Lady berarti ya dia Netflix nggak cuman nge-copy book 3 ya, tapi juga mengompres ceritanya jadi alur cerita yang baru ya. Dimana nih kayaknya para geng ini ya, mereka bakal ke suatu desa di mana ada legenda bahwa ada putri kayak The Painted Lady kayak gitu. Nanti Katara bakal berkamuflase jadi The Painted Lady. Tiba-tiba nanti di akhir muncul beneran The Painted Lady ngucapin terima kasih ke Katara ya. Kayaknya ngambil konsep cerita kayak gitu juga. Selain juga nanti fokus ke Toph juga ya. Toph ngajarin si Aang untuk belajar ilmunya ya. Menarik, cukup menarik sih sebenarnya. Dan gua agak jet lag aja sama si Toph sih, pemerannya juga. Jadi kita bakal lihat dulu nanti gimana, dan juga perubahan umur dari Aang. Ini nggak bisa dianggap remeh Netflix gitu. Dan menurut gua harus cepat-cepat bikin lanjutan lagi setelah film ini, lanjut lagi karena bakal jadi bujang dewasa jadinya nanti kalau makin lama ya. Jadi menurut gua harus segera copy lagi di book selanjutnya. Kalau di season pertama itu lebih ke copy ke book 1 atau 2. Ini ke book 3, it's okay, kita bakal lihat nanti. Dan gue kalau dibilang antusias kayaknya nggak terlalu, tapi kita nunggu aja di 20 Juni untuk Avatar The Last Airbender season 2 ini. Tapi ya kita nantikan aja, dan harapan gue semoga film ini berhasil gitu ya. Semoga aja series ini berhasil, jadi kita akan lihat gitu. Dan sekarang mari kita lanjut di series yang terakhir, trailernya yang akan kita reaction, yaitu Vogue Rising, yang merupakan kelanjutan kisah dari The Boys, di mana di sini tokoh utamanya adalah Soldier's Boy, di mana inilah pahlawan pertama dari Vogue. Dan di sini balik lagi ke prequel ya, bisa dibilang ya, karena balik lagi ke awal di masa-masa hero pertama dari Vogue sebelum chaosnya munculnya sosok Homelander. Jadi kita akan lihat kisahnya. Dan meskipun kita cukup kecewa dengan ending dari season kelima The Boys, dan juga kecewa Gen V nggak akan dilanjutkan lagi dan dibatalkan season ketiganya setelah season 2 kita udah mulai semangat. Di The Boys season kelima cuman jadi pengantar paket aja di mobil itu, dan akhirnya dibatalkan. Gua nggak tahu masalahnya apa, tapi intinya sekarang mereka lebih fokus ke masa-masa sebelum munculnya Homelander. Ya, kita bakal lihat, mungkin nanti ada Bayu Homelander juga muncul-muncul tiba-tiba ya, Homelander ya ada lagi. Ya, kita akan lihat dulu, inilah dia ya, Vogue Rising official trailer. Let's go. Wih, retro ya. 1950. Maybe I could help. I want to fight for the Cocok ya dia jadi Batman sebenarnya ya. I want to be. Bombsite ya. Private Angel ya. Stormfront. Gue jadi ingat kayak Five Welcome to Derry ya. Wih, ini Gen V itu. Ah.
Green ya. There is a brighter future. All we need to do is take it. Fog Rising 2027, masih lama ya. Tapi di sini kita bakal, gua ngeliat ya dari beberapa tayangan-tayangan jelas ini fokusnya ke Soldier Boy, juga hubungannya sama Stormfront kan, karena dia sering disebutkan di dialog-dialognya di The Boys season kelima. Jadi kita bakal lihat bagaimana percintaan mereka. Terus juga ada Bombsight tadi, terus ada Torpedo, terus juga ada ini Private Angel. Ya, kita bakal lihat bagaimana awal-awal mereka ala-ala Captain America yang pertama lah ya. Kalian biasa lihat tuh tadi serum yang pertama diciptakan, serum V1 jadinya ya, yang jadi manusia abadi siapapun yang disuntik. Bombsight kan sempat muncul juga di season kelima kan. Jadi ya, gue juga nggak mau menaruh ekspektasi tinggi-tinggi banget sama ini. Kita lihat aja si Eric ya. Semoga ini anak emas lu filmnya jadi keren ya. Gue masih kesel sama ending The Boys season kelima sih. Sebenarnya selain Fog Rising, gue juga nungguin sebenarnya dari The Boys itu Fog Villages ya, Fog Villages, dan itu juga cukup menarik karena akan menceritakan karakter utama dari Stormfront juga gitu. Bahkan juga The Boys Mexico, gue juga nungguin sebenarnya, tapi belum ada kabar apa-apa dan mereka lagi fokus sama Fog Rising sih. Jadi ya itu aja, dan thank you buat teman-teman sudah menyaksikan segmen reaction kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dukung kita dengan cara subscribe dan selalu hadir di video-video terbaru kita. So, sampai jumpa di video reaction selanjutnya.